Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Nursyabana dari kelas 2 CA. Pada video ini saya akan menunjukkan ke teman-teman cara untuk membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Untuk database kali ini kita akan mengikuti database pada IRD employee berikut ini. Di sini terdapat 7 tabel ya. Tabel ini tidak usah kita buat. Nah, langkah pertama itu pastikan kalian sudah menginstal Xampp. Lalu kita buka. Jangan lupa untuk run as admin ya. Oke, lalu kita start server untuk Apache dan MySQL. Oke, setelah itu kita klik admin untuk MySQL. Oke, ini akan terbuka di localhost kita. Oke. Nah, untuk membuat database baru pada PHP MyAdmin ini, kita klik new di sini sebelah kiri sini. Lalu kita masukkan nama database yang mau kita buat. Itu employee ya tadi namanya. Oke, di sini ada. Lalu kita klik create. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri ini sudah ada database bernama employee. Kita klik di sini. Oke, lalu kita akan mulai membuat table. Kita lihat. Oke, mungkin table yang pertama kita buat itu job history ya. Nah, kita akan membuat nama tabel itu job history. Lalu ini adalah kolom yang akan ada untuk tabel ini. Jadi kita lihat di sini ada 2 atribut. Jadi kita inputkan 2 kolom. Nah, tapi sebelum itu kalau kita lihat di sini start date itu kan tipe datanya itu date. Tapi di sini dia sebagai primary key. Jadi jika kita buat di PHP MyAdmin itu tidak bisa karena ya tidak sesuai lah. Primary key kan seharusnya setiap data itu berbeda. Sedangkan kalau untuk start date pasti ada aja orang yang datanya sama. Tapi itu bisa kita akali dengan membuka MySQL menggunakan konsol atau terminal. Jadi teman-teman ketikkan saja di Windows itu cmd. Lalu kalian run. Lalu kalian ketikkan mysql -u root. Lalu kalian akan masuk ke MariaDB. Lalu kalian ketikkan use lalu database-nya. Lalu jangan lupa titik koma. Setelah itu kita akan membuat table. Kita ketikkan create table, lalu nama table-nya itu job history. Lalu buka kurung. Kita enter supaya lebih enak dilihat. Yang pertama itu adalah namanya start _ date. Lalu kita deklarasikan tipe datanya. Kita akan menggunakan tipe data date. Lalu koma, enter lagi supaya enak dilihat. Yang kedua itu adalah end date. Lalu tipe datanya juga date. Lalu koma lagi. Lalu kita akan mendeklarasikan yang mana yang menjadi primary key. Kita akan ketikkan primary key. Lalu di dalam kurung atribut yang akan dijadikan primary key itu start date. Oke. Kita enter, tutup kurung, lalu titik koma. Oke. Lalu kita bisa kita close ya ini. Kita kembali ke PHP MyAdmin. Kalau kita refresh, maka di database employee ini akan ada table baru terbuat yang bernama job history.
Oke, seperti yang bisa kita lihat di sini sudah ada job history. Lalu kita akan buat lagi tabel yang kedua dengan menekan ini, new. Oh, salah. Sebentar, kita kembali. Di sini sudah ada create new table. Kita lihat lagi table mana yang akan kita buat. Mungkin kita akan buat job. Oke, job. Job itu ada 4 atribut ya. Kita ketikkan create. Itu atribut pertama itu job ID, kedua job title. Job ID. Karena dia berupa angka, maka kita tipe datanya integer. Lalu karena dia itu primary key, kita akan mencentang ini AI atau auto increment untuk menjadikan dia otomatis bertambah nilainya. Oke, yang kedua itu job title. Nah, dia akan berisi varchar atau variabel karakter karena isinya kata, kumpulan huruf ya. Oke, lalu kita kasih batas untuk menginputkan hurufnya, katakanlah 25. Lalu min salary dan max salary, minimum salary dan max salary. Sama, ini juga integer karena ini penghasilan. Kita akan inputkan 7 karena ya gaji itu maksimalnya 7 digit ya, kurang lebih. Ada yang lebih, mungkin untuk database ini kita batasi 7. Lalu kita tekan save. Oke, sudah terbuat. Lalu selanjutnya itu untuk departemen. Yang sama, kita kembali ke browse. Oh, salah, kembali ke database employee. Nah, di bawah sini kita ketikkan lagi departemen. Kita lihat isinya ada berapa atribut, hanya 2. Kita ketikkan 2. Lalu kita create lagi. Isinya itu departemen ID dan departemen name. Departemen ID, satunya departemen name. Sama, ini tipenya integer karena dia angka, dan ini tipenya varchar. Kita kasih 20 lah. Lalu ini kita set sebagai primary key. Oke. Save. Oke, sudah ada, bisa dilihat di sini atributnya dan tipe data dari atributnya. Kembali lagi ke database. Kita, ini banyak. Employee itu ada 9 atribut. Kita create lagi. Oke, employee ID, first name dan last name. Employee ID, first name, lalu last name, email, phone number, hire date. Email, lalu phone number, lalu hire date, salary, commission percentage, dan bonus. Salary, commission percentage, dan bonus. Oke. Jadi kita akan menentukan tipe datanya. Ini karena angka integer, ini kita set varchar, juga varchar. Email kita set dengan varchar juga karena dia berisi kata ya. Lalu phone number ini kita isikan dengan varchar. Karena apa? Karena ini angka yang tidak dihitung. Jadi di depannya bisa jadi ada angka kosong. Oke. Kalau pakai integer, angka kosongnya itu tidak akan terlihat. Lalu hire date seperti biasa tanggal ya. Salary integer. Nah, untuk commission percentage karena ini bentuknya persen, ada bentuk lain di sini namanya desimal tipe datanya. Itu ya sama saja dengan persen lah. Untuk bonus juga integer.
Lalu kita kasih batasan-batasannya. First name itu kita kasih nama kasih 15 lah untuk masing-masing. Kasih 15 untuk masing-masing. Untuk email itu kita tidak kasih batasan, atau kita kasih aja lah. Misalnya email panjang-panjang kita kasih 30. Lalu phone number ini kalau di Indonesia itu sekarang ada yang sampai 13 digit, kita genapkan saja 15. Lalu salary ini 7 digit biasa. Nah, untuk desimal ini sudah pernah saya isi. Jadi kita tentukan berapa digit desimalnya. Di sini karena kita persen itu total 3 digit. Lalu koma. Lalu dari 3 digit ini berapa digit yang mau kita deklarasikan untuk berada di belakang koma? Itu 2 digit. Untuk bonus juga 7 digit saja. Oke, employee ID ini adalah primary key. Lalu untuk email, karena dia pasti berbeda-beda, maka kita akan pilih di sini itu tipenya unique. Oke, di sini kita tekan go saja langsung. Oke, kita save. Kita buat table selanjutnya itu table location. Ada berapa itu? Ada 5 atributnya. Location. Atributnya ada 5. Kita lihat location ID, street address. Location ID, street address, postal code, city, state, province. Go city, state, province. Masih sama cara penentuan tipe datanya. Di sini street addressnya itu kita tentukan varchar, postal code itu integer, kota itu varchar, ini juga varchar. Untuk batasannya, kalau street address itu biasanya panjang-panjang, mungkin 30. Postal code, kalau di Indonesia itu kode pos itu 4 digit. City itu misalnya 50, jangan 50, 15 lah. State, province juga panjang, 35. Lalu location ID ini kita set sebagai primary lagi. Lalu kita save. Selanjutnya table country. Country isi 2 atribut. Oke, country ID dan country name. Oke, ID, country name. Ini juga varchar. Kita set 10 aja. Ini primary key. Kita save. Lalu untuk table terakhir itu region. Berisi 2 juga. Isinya itu region ID dan region name. Varchar, region name-nya kita kasih 20. Oke, bisa dilihat semua di sini. Tabel kita sudah lengkap. Lalu kita hanya perlu menginputkan data-data kepada masing-masing tabel berikut. Pertama mungkin dari country. Lalu kita ke tab insert di sini. Nah, lalu kita akan menginsertkan datanya di sini. Lalu kita lihat di sini hanya terdapat 2 yang bisa kita inputkan. Lalu kita ke sini, kita isi menjadi 10 karena saya ingin menginputkan 10 data. Nah, kita lihat. Oke, pas ya 10.
lalu kita inputkan saja. Misalnya orang pertama itu dari Indonesia. Lalu salah, ini tidak usah diisi karena ini adalah country ID. Dia akan regenerate secara otomatis. Lalu kita isi di country name ini. Misalnya Indonesia. Mungkin ada orang Jepang yang bekerja di satu perusahaan ini. Ya, Indonesia lagi. Bisa kalian isi sesuka kalian. Oke, setelah diisi penuh seperti ini, kita akan ke paling bawah dan kita pencet go agar datanya masuk ke dalam tabel ini. Oke, jika ada pernyataan seperti ini, 10 row insert, berarti datanya sudah masuk semua. Kita bisa lihat di browse. Nah, ini bisa kita lihat tabel kita dan datanya. Ini kalian bisa lihat primary key-nya ini regenerate secara otomatis. Lalu dia bertambah ya secara otomatis. Lanjut departemen. Masih sama caranya dan ketikkan di insert sini. Lalu 10 data. 10 row, 10 baris. Oke. Departemen name. Misalnya sumber daya manusia. Misalnya keuangan. Oke. Lalu kita insertkan. Kita lihat. Oke. Semua datanya benar. Lalu kita lanjut ke employee. Nah, di sini atributnya tuh banyak. Oke, kita akan ketik dulu ini 10. Go. Nah, lalu kita akan inputkan ini masing-masing. Seperti tadi, kalau primary key itu tidak usah diisi karena dia akan regenerate secara otomatis. Sini hal yang perlu kalian ingat adalah ketika tipe datanya date, maka formatnya akan seperti ini. Dia akan tahun dulu, bulan baru tanggal. Lalu kalau untuk desimal, kalian jangan menggunakan koma, gunakanlah titik. Oke, kalian bisa isi ini sesuka kalian. Oke, semua data sudah terisi. Lalu kita go. Kita coba lihat. Oh, banyak sekali ya datanya. Oh, ini ada saya salah input. Ya, tidak apa-apa. Kita lanjut ke table job. Oke, di sini itu 10 row. Lalu kita isi sesuai yang kalian mau.
Oke, semua datanya masuk dengan baik. Lanjut ke job history. Nah, di sini Di sini kalian agak hati-hati menginputkan datanya karena start date-nya ini primary. Jadi kita harus mengisi start date ini dengan tanggal yang berbeda-beda agar dianya tidak error dan tidak terjadi duplikasi data. Jadi kalian inputkan dengan tanggal yang berbeda-beda. Misalnya saya mulai dari 2025 bulan 1 tanggal 1. Bisa kita lihat di sini sudah masuk datanya dengan baik karena ya start date-nya ini berbeda-beda tanggalnya. Kalau ini ada yang sama maka akan terjadi error karena itu merupakan duplikasi data. Oke, selanjutnya untuk location. Masih 10 data yang ingin kita inputkan. Oke, lalu kita pencet go lagi. Ya, berhasil. Ini database kita. Lalu ke tabel terakhir yaitu region. Salah. Sini. Whoops. Jadi incorrect integer value. Mari kita lihat ulang di strukturnya. Ternyata kita tidak ini ya mengeset ini sebagai primary key. Kalian bisa edit nih dengan kita centang, kita pilih atributnya, kita pencet change. Kita lihat, ternyata lupa di set sebagai primary key. Kita save. Oke, kita insert lagi seperti biasa. Oke, ya benar. Lalu kita coba lihat di browse. Ternyata tadi tetap terinput ya. Oke, ini data untuk tabel terakhir kita. Mari kita lihat dari semua tabel. Untuk tabel location, ini datanya job history, tabel job, tabel employee, tabel department, dan table country. Oke. Maka jadilah sebuah database sederhana yang sudah kita buat menggunakan phpMyAdmin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.